Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan di video kali ini saya mau bahas salah satu setup favorit saya yaitu weekly one shot one kill. Tapi kali ini kita nggak main di gold, tapi kita main di Euro USD dan berhasil dapetin profit 61 pips dan recent reward itu sebesar 2,6 R. Wah, jadi cakep banget nih. Jadi kalau teman-teman mau tahu gimana caranya bisa dapet setup ini, ya pastikan nonton videonya dari awal sampai habis. Saya akan kupas tuntas semuanya sedetail-detailnya supaya teman-teman juga bisa belajar dan juga bisa profit konsisten setiap minggunya. Oke? Tapi sebelum ke sana, saya mau minta pendapat teman-teman dulu nih, salah satu ide. Gimana kalau misalkan ke depan saya ada wacana untuk kita bawain atau saya bawain tentang playlist ICT Mentorship 2022. Ini salah satu playlistnya ICT yang sempat viral banget ya. Dan ini juga salah satu playlist yang mengubah hidup saya. Karena pertama kali saya kenal ICT ini juga dari playlist ini. Kurang lebih ada sekitar 40-an video di playlist 2022 itu. Nah, jadi gimana nih kalau teman-teman setuju gitu ya untuk saya ke depannya bikin playlist ini kira-kira gimana nih? Kalau misal teman-teman setuju, nanti tinggal pause dulu videonya, tulis di kolom komentar ICT Mentorship 2022. Kalau teman-teman antusias, responnya positif, maka nanti kita gas, kita bikin playlist ICT Mentorship 2022, kita kupas tuntas semuanya sampai habis supaya teman-teman semakin dalam lagi kenal ICT dan supaya teman-teman bisa semakin konsisten tradingnya dan profitnya juga konsisten. Oke, jadi kalau yang mau pause dulu videonya, pastikan komen sebanyak-banyaknya ICT Mentorship 2022. Oke? Dan buat teman-teman juga yang antusias dengan Mentorship 22, saya bikin satu ebook ya, dan ini ebook yang saya bagikan secara gratis. Jadi benar-benar gratis. Jadi kalau teman-teman mau dapetin ebook tentang ICT Mentorship 2022 ini yang saya buat, nanti teman-teman pastikan klik aja link di deskripsi video. Nanti begitu teman-teman klik link di deskripsi video, teman-teman akan diarahkan ke satu landing page, dan di landing page itu nanti teman-teman bisa explore macam-macam ya. Di situ landing page-nya ada teman-teman bisa dapat ebook gratis ini tentang ICT Mentorship 22, dan juga kalau teman-teman belum pernah dapat ebook tentang belajar ICT dari nol, nanti teman-teman akan langsung dapat dua ebook ini. Jadi langsung gratis dua ebook ini, dua-duanya gratis ya teman-teman. Jadi nggak perlu lagi tuh beli-beli di Shopee atau beli di TikTok segala macam. Teman-teman bisa dapetin gratis. Pastikan teman-teman klik aja link di deskripsi video. Nanti teman-teman akan diarahkan ke gimana cara untuk dapetin dua free ebook ini ya. Dan buat teman-teman juga nih pengumuman, buat teman-teman nanti yang udah join di membership Traktir Kopi, thank you so much yang udah percaya dan udah join gitu ya. Kita having fun dan ini betul-betul beda banget ya kualitasnya ya dengan grup Telegram kemarin gitu ya. Ini orangnya betul-betul wah pokoknya cakep-cakep deh ya. Keren deh pokoknya gitu. Oke, jadi buat teman-teman Traktir Kopi nanti kita live Zoom lagi di tanggal 19 April. Oke, dan biasa jam setengah delapan. Lalu untuk link Zoom-nya itu nanti akan saya masukin di Tribelio ya, di Tribe Traktir Kopi. Nanti teman-teman di sana bisa akses langsung. Oke, jadi langsung aja. Dan ini menarik karena saya beberapa minggu terakhir ini banyak dapat DM dari teman-teman gitu ya di Instagram karena saya nggak aktif di TikTok dan mereka nanya, Bang, gimana pendapatnya kalau kita mau trading for living? Berapa sih modal yang dibutuhin? Apa aja sih yang harus dilakuin gitu ya? Strategi apa sih yang kira-kira cocok? Nanti kita akan bahas kupas tuntas apakah realistis atau itu cuma mimpi belaka trading for living. Dan saya nggak bahas sendirian, nanti saya akan undang salah satu student saya juga, di mana dia udah ngerasain gimana rasanya trading for living. Nah kan, jadi kalau dengar dari pendapat saya doang mungkin bosen, tapi silahkan dengar sendiri tuh nanti dari salah satu teman kita juga ya, gimana rasanya trading for living, apa aja yang harus disiapin, berapa kira-kira modal yang cukup, modal idealnya dan lain-lain. Silakan tanya kupas tuntas sama orangnya yang udah ngejalanin trading for living. Oke, jadi nanti kita ketemu di live Zoom Traktir Kopi hari Sabtu tanggal 19 April jam setengah delapan waktu Indonesia Barat. Oke, nah jadi gitu aja. Jadi pastikan kita nanti teman-teman yang belum join pastikan join, dan kalau teman-teman mau join di membership Traktir Kopi sama ya, nanti tinggal klik aja link di deskripsi video. Oke, nah kita masuk ke apa namanya eh, materi utama kita yaitu trade breakdown weekly one shot one kill Euro USD di mana saya dapat 61 pips dengan 2,6 R. Jadi ini gambaran untuk itunya, untuk setupnya, dan ini untuk di trader family-nya. Nah, ini dapat 2,6 R, ini salah satu setup yang sangat sederhana sekali dan saya yakin teman-teman juga mayoritas udah pada bisa ya. Kalau saya lihat di grup membership Traktir Kopi juga udah pada jago-jago, jadi harusnya ini apa harusnya udah mulai familiar dan harusnya udah mulai mudah dipahami. Tapi buat teman-teman yang baru, nah silakan tonton sampai habis supaya teman-teman juga bisa ngikutin jejak dari yang lain-lain juga yang udah mulai profit.
Oke, kita langsung breakdown aja. Seperti biasa, kalau kita nggak tahu apa yang terjadi di higher time frame, maka kita sedang berjudi. Jadi untuk weekly one shot one kill, kita mau pastikan kita betul-betul mengetahui apa yang terjadi di higher time frame. Begitu kita tahu higher time frame-nya, tinggal combine elemen waktu di situ, Selasa atau Rabu, jadi momen paling tepat untuk kita bisa ambil posisi. Oke, jadi kita akan breakdown dari weekly, daily, dan nanti entry-nya di H1 yang paling kecilnya. Oke. Nah, ini kalau di time frame weekly, teman-teman, apakah teman-teman notice sesuatu apa yang terjadi di time frame weekly gitu ya? Jadi kalau teman-teman kemarin apa namanya bilang euro itu bullish, bener ya, karena ini definitely ini clear clear banget dan clean banget ya. Kita lihat bahwa di sini dia ada monthly fair value gap dan dia sideways. Oke, dia sideways. Setelah dia sideways, dia ngelakuin expansion, ya kan? Dia meninggalkan sideways-nya di sini. Oke, dan setelah dia melakukan ekspansi, kemudian dia sideways lagi. Dan ini adalah hari ya, atau bukan hari karena ini weekly, berarti ini minggu. Ini adalah minggu-minggu di mana saya dapat entry nih. Kurang lebih tepatnya di tanggal 31 Maret saya entry-nya. Dan teman-teman lihat sesuatu nggak di area sini? Ini teman-teman yang udah habisin playlist belajar ICT dari nol harusnya matanya udah tahu nih kenapa sih bisa ambil di setup ini dan kenapa secara spesifik di candle ini, kenapa nggak di candle sebelumnya. Pasti udah biasa ya. Jadi kalau teman-teman yang kurang lebih mau belajar, coba di pause dulu videonya, coba dilihat dan kira-kira dipelajari nih sebelum saya pakai lipstick. Oke, sorry teman-teman, anggap aja udah. Jadi saya pakai lipstick aja biar cepet. Ini ya, jadi very simple banget ya kita lihat di sini ada weekly fair value gap dan ini besar sekali ya. Dan kita juga lihat ya bahwa ini udah dilakuin candle ini ya, dia udah ngelakuin manipulasi kan. Jadi dia turun ke bawah ya, dia ngambil liquidity di kayak previous weekly low, terjadi sweep liquidity di dalam higher time frame PD Ray dan juga kita lihat closing candle-nya ternyata begitu dia turun ke bawah ya, closing bodinya kecil dan closing bodinya pun di atas dari previous weekly low sebelumnya. Jadi kita tahu bahwa ini adalah bentuk dari manipulasi. Oke, kalau belum paham juga nanti teman-teman bisa nonton playlist-playlist yang sebelumnya. Oke, jadi udah terjadi nih setup A plus kita, yaitu apa? Sweep liquidity di dalam higher time frame. Apalagi dia datangnya dari monthly fair value gap, ya kan? Jadi ini the power of higher time frame. Makin besar time frame-nya, makin besar juga rejection-nya. Kita lihat nih, efek dari ledakan dari monthly fair value gap itu drastis sekali ya, kekuatan naiknya tuh luar biasa. Oke, dan setelah dia ngelakuin sweep di sini, dan ini juga udah closing candle, jadi definitely kita bisa tahu ini bentuk manipulasi, ada sweep liquidity, maka next candle-nya adalah tempat terbaik untuk kita mencari peluang entry. Karena definitely manipulasinya udah selesai dilakuin, maka nanti next minggunya atau next candle-nya adalah bagian dari distribusi. Ini adalah akumulasinya, ini bentuk manipulasinya, dan ini adalah siap untuk melakukan distribusinya. Dan di atas saya udah tandain juga bahwa di sini ada weekly fair value gap, ada bearish weekly fair value gap. Jadi kita bisa targetin untuk draw on liquidity-nya di weekly fair value gap ini atau di previous weekly high atau previous weekly high. Di sini juga ada relatively equal high di sini. Jadi definitely pasti bisa diambil ya. Oke, jadi ini kelihatan banget ya. Wicknya dulu damage, nusuk ke atas, tapi bodinya tell the story. Jadi kita lihat belum ada displacement candle yang bisa melebihi dua relative equal low ini ya, dan juga kita belum lihat reaksinya gimana terhadap weekly fair value gap. Jadi besar kemungkinan dia masih akan sideways kecuali nanti dia udah mampu nge-break weekly fair value gap ini. Jadi tapi minimal ya kelihatan lah ya. Ini udah definitely jelas banget ya terjadi sub liquidity di dalam higher time frame PD Ray dan setelah dia selesai ngelakuin manipulasi dengan closing candle seperti ini, next candle-nya kita bisa cari peluang untuk entry. Jadi gitu doang sih ceritanya. Nah, kalau di daily ini udah kelihatan juga di daily weekly apa namanya weekly fair value gap di sini saya hapus ya biar nggak terlalu pusing karena nanti berlapis-lapis itu ngeliatnya nggak enak. Tapi teman-teman tahu lah bahwa ini di area sini itu juga selain ada di dalam daily fair value gap, dia juga ada di dalam weekly fair value gap. Jadi itu yang saya suka banget ya ketika ada overlapping dari fair value gap atau dari higher time frame PD array dari dua jenis time frame ya. Jadi eh, weekly-nya mendukung, daily-nya juga mendukung. Ya, kan kalau kayak gitu itu tuh enak banget ya kita bisa yakin bahwa ekspansinya akan terjadi. Kadang yang jadi sulit itu kalau kita analisa tuh ketika adik sama kakaknya nggak sinkron. Tapi kan ini weekly sama daily-nya sinkron nih. Ya kan, weekly-nya bullish, daily-nya juga bullish. Kenapa daily-nya bullish? Lihat di sini. Ya, dia meninggalkan breakaway gap di sini.
Ya kan dia cuma turun ke sini lalu dia reject lagi ke atas. Dia meninggalkan breakaway gap. Ya breakaway gap itu tanda-tanda apa? Breakaway gap itu tanda-tanda bahwa memang level bullishnya itu masih strong, ya, masih sangat kuat sehingga dia meninggalkan breakaway gap. Oke? Jadi di sini ada daily fair value gap dan ada weekly fair value gap. Dan ini adalah area saya entry. Di candle daily juga sama ya teman-teman ya. Coba nih teman-teman nih. Kira-kira kalau teman-teman lihat dari sekitaran area ini, apa yang bisa teman-teman pelajari atau apa yang bisa teman-teman lihat untuk bisa mendapatkan biasnya? Gitu. Kenapa saya bisa yakin bahwa biasnya bullish dan kenapa specifically saya entry di candle yang ini? Kenapa coba? Sebelum saya pakai lipstick. Oke, ini saya pakai lipstick ya. Saya kasih satu garis. Semoga ngerti nggak nih teman-teman? Ini ngerti nggak nih arti garis ini? Oke, semoga ngerti ya. Jadi apa sih sebenarnya arti garis ini? Arti garis ini adalah bahwa ketika ini manipulasi ini kan terjadi sweep liquidity ya. Dia nge-sweep previous daily low-nya di dalam higher time frame PD array, ya kan? Nah, di sini kelihatan nih. Oke, nah, oh ternyata enggak ya. Oke, jadi saya lupain. Jadi ini sweepnya nih, sweep. Oke, lalu setelah sweep itu lihat di sini ya, dia nge-sweep, kemudian begitu dia naik ke atas, closing bodinya itu belum melebihi si candle ini, ya kan? Jadi walaupun dia udah di dalam weekly dan dia udah di dalam daily, oke, tapi kita nggak apa namanya seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya kita perlu mencari konfirmasi tambahan untuk apa ya untuk mendapatkan keyakinan bahwa memang dia udah siap bergerak karena dia masuk ke dalam sebuah hatam frame ray bukan berarti dia langsung kucuk-kucuk bergerak dengan kencang apalagi ke satu arah kita perlu dapat konfirmasi tambahan lagi konfirmasi tambahan yang saya suka di sini adalah candle ini saya suka sekali ya. Kenapa? Karena candle ini ya closing bodinya itu melebihi dari previous daily high dan previous daily high sebelumnya, ya kan? Jadi candle candle ini itu belum memberikan kita konfirmasi apapun, karena closing bodinya itu sama kayak tidak mampu melebihi high di sebelumnya. Nih lihat ya, lagi turun 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 ya. Satu candle ini muncul, satu-satunya candle bullish, tapi candle bullishnya belum mampu ngebreak si previous daily high-nya. Jadi walaupun dia ada di dalam weekly dan daily, buat saya ini belum ya. Saya masih ragu-ragu untuk menyatakan ini bullish. Oke? Walaupun dia ada di weekly dan daily. Jadi tinggal nunggu konfirmasi aja. Begitu ada konfirmasi, kita baru bisa entry. Nah, yang saya suka tuh di candle ini. Candle ini bodinya tuh betul-betul strong enough dan dia nge-break previous daily high di sini dan previous daily high di sini. Jadi dua konsekutif candle bullish ini tuh memberi kita konfirmasi bahwa ini udah siap melakukan reversalnya. Market maker sell model kemungkinan nanti akan jadi market maker buy model. Dan di sini juga ada weekly fair value gap lagi. Sementara di sini ada relatively equal high. So bisa jadi ini terjadi MMXM di sini di time frame besar. Oke. Nah, jadi gitu. Dan untuk draw liquidity-nya ya karena saya entry-nya di sini di candle ini, oke, maka draw liquidity paling realistis yang saya pakai adalah di previous daily high di sini. Gitu, teman-teman. Kenapa nggak di weekly fair value gap di sini atau di sini gitu ya? Kalau trading pribadi sih nggak masalah ya kalau pakai akun pribadi. Cuman kan kalau di TF ya teman-teman yang pemakai TF tahu sendiri ya di TF itu kan nggak bisa di otak-atik begitu kita setting ya kan dan berapa kali coba ngalamin. Saya tuh sering banget ngalamin ya. Udah dikit lagi TP dia balik kena SL. Saya yakin juga teman-teman di sana juga udah sering ngalamin ya kan. Di akun real kita sih kita udah set BP atau kita udah tag partial. Tapi kalau di akun TF dia kan nggak peduli gitu. Pokoknya begitu udah mendekati TP cuma gara-gara spread nggak kena, balik kena SL ya dihitungnya SL. Even di sini juga sama kejadian. Nanti saya kasih lihat lagi. Oke, akun real sama akun TF saya berbeda sekali hasilnya nih. Jadi ini ya, begitu candle ini dapat, kita dapat konfirmasi kalau memang ini udah siap melakukan MMXM model, market maker sell model, sekarang market maker buy model. Jadi setelah itu kita bisa turun lagi ke lower time frame untuk cari entry-nya. Nah, ini adalah lower time frame dan saya sengaja ngambilnya dari sini ke sini. Itu ada alasannya. Ini daily fair value gap kita ya, definitely. Jadi turun 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 masuk ke daily fair value gap dan weekly fair value gap. Kemudian MMXM modelnya terjadi ya, naik sweep di sini. Oke. Nah, satu hal yang teman-teman sadari ya. Tadi kan kita udah lihat tuh di daily udah ada sweep, di weekly juga udah ada sweep, tapi di candle H1 nih kelihatan nggak bentuk liquidity sweepnya di mana? Oke, jadi jangan cuma saya masih ngeliat ya ini nanti deh kita di live Zoom takdir kopi kita bisa ngobrol lebih banyak ya. Saya ngeliat beberapa teman-teman tuh nandain sweep liquidity tuh masih bahasanya apa ya? Kurang tepat ya.
Jadi kayak sekedar ngelihat ada sweep langsung ditandain gitu. Nggak cukup ya, cuma nggak cukup gitu asal karena nggak semua low atau high dan nggak semua swing high atau swing low itu mengandung liquidity. Ya mungkin ada liquidity-nya, tapi pertanyaannya seberapa besar liquidity-nya? Kan gitu kan. Karena liquidity yang terkandung di swing high, swing low atau out low atau hold high itu harus cukup banyak sehingga membuat market itu mampu melakukan reversal. Nangkep ya? Sorry teman-teman, saya lagi serak nih. Jadi nggak sembarang high dan low atau nggak sembarang swing high dan swing low. Teman-teman harus specifically mencari swing high dan swing low atau alt high atau alt low yang penting gitu. Nah, kan saya udah berkali-kali bilang gitu. Liquidity pools yang paling 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 mudah untuk dikenali adalah dengan memakai previous daily high dan low. Candle daily di atas high daily dan di bawah low daily itu udah definitely pasti ada liquidity cukup yang cukup lah. Saya nggak bilang dia strong banget tapi dia cukup. Makanya kalau kita makainya cuma sekedar previous daily high daily low ya TP-nya harus realistis. Nangkep gak sih? Jangan nge-sweepnya cuma previous daily high atau previous daily low tapi take profitnya di di ininya kemana-mana gitu. Nangkep ya? Oke, nah ini saya mau kasih lihat nih. Ini ya kita kelihatan ya, mau di sini ya. Di sini kan hari apa nih? Ini hari Jumat, Kamis, Rabu, Selasa, hari Selasa di sweep masuk ke dalam. Dan kalau di time frame satu ini kan kayaknya dia ngebreak ya. Kayak liquidity run, betul nggak? Saya yakin beberapa juga mungkin kena kecoh ya. Karena dia kesannya di break ini kenceng banget, bahkan ngebreaknya meninggalkan fair value gap di sini. Iya kan? Iya betul betul. Tapi balik lagi makanya nggak bisa kita cuma analisa tuh berdasarkan satu time frame. Makanya kayak misalnya saya dikirimin satu screenshot begini, terus nanya gitu, Bang, biasnya bener nggak? Ya nggak bisa lah. Gimana coba saya? Memangnya saya apa market maker apa gitu kan? Masa cuma dikasih screenshot begini saya bisa tahu euro USD kemana gitu kan? Ngeri bener gitu ya. Saya harus analisa full dari higher time frame-nya gitu. Jadi walaupun ya sekali lagi nih, walaupun di time frame 1 jam nih kesannya ngebreak liquidity run masuknya sampai ke dalam begini, tapi satu kita udah lihat dari higher time frame dari weekly daily-nya dia memang sedang dalam kondisi bullish ya kan dan walaupun di H1-nya itu candle gede-gede begini candle ini tadi begitu jadi candle daily bentuknya apa? Bentuknya week doang kan? Nah, itu makanya. Jadi jangan cuma lihat lower time frame, perhatiin juga closing candle di higher time frame-nya. Di lower time frame-nya 1 jam kesannya liquidity run. Begitu diubah ke daily cuma jadi week tuh. Ya kan cuma jadi weak betul-betul. Jadi hati-hati teman-teman harus selalu melihat dari kacamata dari higher time frame. Jadi betul-betul mengetahui apa yang dikerjakan. Oke. Nah, jadi di sini udah jelas banget ya ada liquidity penting di sini yang udah di sweep ya kayak di sweep di dalam higher time frame PD Ray. Kemudian dia udah mulai reject di sini. Oke, dia udah mulai reject di sini. Kita lihat juga bahwa bearish fair value gap di sini juga udah nggak di respect lagi. Nah, ini kan udah tanda-tanda ya, sub liquidity-nya udah terjadi, higher time frame-nya juga jelas ya. Udah gitu bearish fair value gap-nya nggak di respect. Ini kan semua udah mulai tanda-tanda bahwa time frame 1 jamnya juga udah mulai berjalan sesuai dengan kakak-kakak di time frame yang lebih besarnya. Jadi udah mulai selaras antara H1, D1, dan weekly. Weekly sama daily-nya tadi udah selaras. H1-nya kita tinggal cari konfirmasi kalau sudah terjadi perubahan struktur kita bisa entry. Oke, dan yang saya suka itu adalah ini ya, displacement candle gede ini ke atas. Oke, displacement candle gede ini cantik sekali. Nah, jadi ini ya yang saya tandain. Jadi semua yang ada di bawah previous daily low ini yang disebut sebagai smart money reversal atau order pairing. Saya udah pernah bawa ini tentang order pairing, tapi saya nggak yakin banyak yang nonton videonya. Jadi order pairing itu adalah sama aja kayak misal teman-teman main saham gitu. Teman-teman mau beli sebuah saham, saham X misalkan di harga misalkan 100 perak per lembarnya. Oke, nah jadi kalau teman-teman mau beli saham X di harga 100 perak per lembarnya, artinya kan di luar sana harus ada orang yang punya supply saham X dan bersedia juga menjual di harga 100. Nah, ketika ketemu ya antara orang yang mau jual 100 dan orang yang mau beli 100, itu kan terjadi match order, ya kan terjadi order pairing. Ini juga sama. Jadi smart money itu mengecoh para retail untuk berpikir bahwa euro akan terus turun ke bawah supaya retail berbondong-bondong segera FOMO dan entry di sini ya. Mereka melakukan stop order. Saya yakin banyak stop order di sini para sell stop, para breakout trader dan
para stop loss retail itulah yang dijadikan pairing sell stop mereka dijadikan order pairing dengan posisi buy dari smart money. Ya, jadi ini yang disebut sebagai order pairing. Ketika order pairingnya udah match, ya, jadi jumlah antara yang ditaruh posisi buy dan posisi sell udah ketemu, salah satu jejak paling enaknya tuh kita ngelihat bahwa kalau smart money udah selesai ngelakuin order pairing tuh adanya displacement candle. Karena smart money itu saking besarnya smart money ketika mereka melangkah ya, ketika mereka melangkah mereka pasti meninggalkan sebuah jejak kaki. Sama aja kayak misalkan dinosaurus misalnya saya ambil ilustrasinya ya. Kita bisa menemukan para arkeolog menemukan jejak kaki langka dinosaurus. Kenapa? Karena jejak kaki langkah dinosaurus itu begitu besar. Begitu juga dengan smart money. Saking besarnya order mereka di market, ya, ketika mereka udah mulai bergerak, mereka pasti meninggalkan jejak. Karena terlalu besar order mereka dan itu nggak mungkin kalau tidak meninggalkan jejak. Siapa yang bisa mendorong euro begitu kenaikannya begitu besar kalau bukan para smart money? Makanya apa namanya tidak perlu mendahului smart money. Kita nggak perlu prediksi-prediksi tarik-tarik garis kotak-kotakin gitu terus kita bilang bakal mantul di sini mental di sini nggak perlu. Biarin aja dia bergerak dulu. Oke, biarin smart money bergerak dulu. Setelah smart money bergerak, baru kita ngekor di belakangnya. Kita tidak perlu mendahului gerak dari smart money. Oke, kita itu hanya trader retail, trader debu. Kita ngekorin aja udah cukup ya. 60 pips saja buat retail udah cukup. Udah bisa bikin kita hidup. Jadi nggak usah lah sok-sok ngedahuluin smart money. Oke, jadi begitu order pairing selesai, kita bisa lihat ada displacement candle seperti ini yang jelas banget terjadi ya. Ya udah di sini kan udah terjadi apa namanya eh, market structure shift, ya sisanya kita tahu bahwa oke, bahwa weekly-nya bullish, daily-nya bullish, H1-nya pun sudah bullish. Jadi ketika H1, daily dan weekly udah selaras, sisanya kita tinggal entry. Jadi kita bisa entry di keesokan harinya ya. Karena ini Jumat, jadi saya nggak mau entry di Jumat selain ada biaya swap dan juga kita nggak pernah tahu ya, tahu nanti Senin ada gap apalah gitu. Jadi saya nggak terlalu suka entry di Jumat, kecuali ini kecuali memang misalkan silver bullet, nah itu lain urusan. Tapi kan ini emang disetting untuk weekly one shot one kill. Oke, jadi setelah itu ya udah. Nah, ini saya bersihin lagi. Nah, jadi saya entry di tadi ya di tanggal 31 Maret. Nah, coba nih teman-teman setelah saya jelasin narasinya tadi, kira-kira nemuin nggak cara entry di area sini kira-kira? Ketemu nggak cara entry-nya? Coba di pause dulu videonya. Coba teman-teman tandain PDRay mana yang ada di area diskon. Ya, belajar tuh mana belajar bedain breaker block, belajar bedain order block. Saya lihat chartingnya, markingnya anak-anak di membership Traktir Kopi udah pada bener tuh. Mereka nandain ini order block, ini breaker block udah pada bener tuh. Ya, bagus banget mereka. Tinggal nunggu waktu aja tuh mereka. Oke? Nah, coba teman-teman udah bisa nggak bedain mana yang order blocknya, mana yang breaker blocknya, atau kira-kira mana PDR yang bagus untuk di area diskon untuk kita ambil buy, karena kita udah tahu biasnya. Silakan teman-teman sebelum saya pakai lipstick. Oke, jadi saya langsung aja pakai lipstick ya, biar nggak terlalu lama. Pertama yang saya apa tarik tuh pasti OTI ya, itu udah definitely karena OTI itu kan eh, bukan magic number seperti yang saya bilang ya. Kalau teman-teman belum nonton playlist OTI saya, silakan nonton playlist OTI saya. Ini bukan magic number ya. Saya nggak mendewakan angka ini gitu. Buat walaupun beberapa orang mendewakan angka ini, saya nggak mendewakan angka ini. Angka ini tuh saya pakai cuma untuk memisahkan mana area premium dan area diskon. Nah, ini OT ini saya tarik dari swing low sini, oke, ke swing high sini, ya kan? Pertanyaannya kenapa swingin yang dipakai? Kenapa nggak tariknya dari sini ke sini gitu? Ya karena ya ini kan eh, salah satu swing low yang ngedorong harga kencang banget ke atas, ya kan? Kenapa sih? Jadi ini adalah salah satu swing low yang ngedorong harga kencang ke atas. Jadi kita tahu bahwa ini itu betul-betul jadi apa namanya area yang diprotek, jadi protected low-nya dia. Jadi area ini pasti harusnya nggak akan pernah disentuh lagi. Ini adalah area di mana smart money masuk dan smart money akan menjaga area ini supaya harga nggak balik lagi. Karena di sini ada area di mana mereka masuk. Jadi buat apa tarik dari sini ke sini? Ngerti nggak sih? Semoga ngerti ya. Jadi ya saya cukup narik dari sini ke sini karena setelah apa displacement candle gede begini ya udah sisanya dia harusnya terus naik gitu. Dia nggak boleh turun lagi ke bawah, ya kan? Karena kalau dia turun lagi ke bawah ya berarti dia sideways.
Berarti bullishnya belum siap, ekspansinya belum siap. Nah, karena saya pikir bahwa ekspansinya udah siap, dia nggak boleh turun lebih bawah lagi dari swing low ini. Iya kan? Kalau dia turun lagi ke bawah swing low ini kan jadi membingungkan dong, gitu. Nah, jadi kayak gitu. Jadi itu alasannya. Jadi saya tarik ini dan ya udah, sisanya tinggal eh, jelas banget di sini ada apa namanya? Ada fair value gap. Ini favorit PD array saya, order block yang saya konsisten. Udah setahun lebih bikin video dan saya entry selalu di order block di iya kan di order block di higher time frame yang sama udah kayak kaset rusak kalau ngomongin weekly one shot one kill sama terus setupnya ya kayak gini. Very, very simple. Begitu narasinya kita tahu apa yang terjadi di higher time frame, entry menjadi begitu mudah. Mau weekly one shot one kill kayak, mau silver bullet di sini kayak, pokoknya kalau kita udah tahu biasnya, kita udah tahu narasinya, kita udah tahu dari higher time frame ke lower time frame-nya semua udah selaras, itu enak banget. Udah gitu aja. Jadi saya entry di sini dan walaupun, nah ini saya cerita ya, apa namanya? Nah saya entry di sini. Nah ini saya entry jadi di akun TF emang dia kena TP. Tapi kalau di akun real saya agak kesel sebenarnya karena saya entry di hari Senin. Ya, kenapa nggak nunggu Selasa, Bang? Ya nggak apa-apa sih gitu. Karena ini kan sebenarnya saya lirik-lirik Euro nih karena saya harus menuhin target 5 signal di TF ya. Saya sering bilang berkali-kali ke teman-teman juga bosen. Saya tuh nggak pernah masalah dengan 200 pip tuh nggak susah ya. Yang saya susah tuh cari 5 sinyal. Ya kan? Sementara akun saya ini jujur aja teman-teman ya, bulan lalu tuh gak achieve target, gak achieve dari sisi signalnya. Jadi saya harus maksa nih, saya harus gak bisa terlalu cuek-cuek banget lah, ngerti gak sih? Walaupun targetnya nyampe, tapi kalau signalnya nggak nyampe kan juga stuck jadinya kan. Jadi gak bisa nih, gak boleh terlalu cuek-cuek banget juga gitu. Oke, jadi udahlah saya lirik-lirik yang lain untuk nambah-nambahin dia punya signal kepenuhin. Oke. Ya udah jadi buru-buru ya udah saya apa entry di sini ya stop loss saya taruh di sini karena tadi logikanya kalau mestinya kalau dia beneran bullish dia nggak boleh turun lagi ke sini. Kalau dia turun lagi ke sini gimana ya udah berarti analisisnya salah. Udah gitu aja jelas nggak usah diribetin. Udah gitu aja. Jadi saya nggak pusing ya. Saya taruh analisa di sini. Toh juga ternyata saya kan jarang ya di forex. Ternyata ini cuma berapa ya? 20 pipsan, gila kecil banget saya bilang. Gila ya ini kalau di gold mah bisa 200 kali ya. Ternyata di euro cuma 20. Jadi kasarnya ngomong, ya kalau kena stop loss juga cuma kurang 20 pip, gak ada masalah, ya kan? Kurang lebih begitu pemikiran saya. Ya udah jadi akhirnya saya langsung limit di sini. Saya exitnya di simple aja di PDH-nya. Lalu juga begitu kita garis manipulasinya, tarik swing manipulationnya kita dapat di sini 1,5, ada dua di sini. Tapi saya ambil di sini aja yang udah jelas banget ada relatif equal high di sini. Oke. Dan di sini sebenarnya ada SMT nih. Jadi waktu entry saya kejemput, entry saya kan kejemput bagus banget ya. Cuma kesentuh dikit dia reject dan saya bandingin sama GBP USD di sini ada silver, di sini ada SMT dengan GU, saya pikir wah udah lancar dan nih. Boom, ya kan? Nah, jadi udah running enak begini, saya udah take partial, ya kan? Tiba-tiba ya dia turun lagi gitu dan ternyata penurunan dia hanya untuk nge-sweep previous daily low-nya sekali lagi baru dia naik kenceng banget gitu. Jadi endingnya walaupun di akun TF-nya dia take profitnya full, tapi di akun real saya setelah saya take profit parsial di kisaran sini ya, udah 1,5 lebih, dia balik ya udah saya kena break even kayak gitu. Ya jadi ada plus minusnya lah ikut akun TF gitu kan. Nah gitu jadi tinggal disesuaikan aja. Nah jadi gitu salah satu setup saya simple banget. Jadi balik lagi ke awal ya. Di sini saya entry pakai OTI, pakai fair value gap, pakai order block karena dari rejection dari daily fair value gap dan weekly fair value gap. Dan setup sederhana begini. Nah nih OTI minus 2-nya, standar deviasi minus 2-nya pas banget sama weekly. Dan lihat ya dia nyentuh sedikit dia drop lagi sedikit walaupun dia naik lagi kan. Jadi bisa aja kalau teman-teman mau apa namanya agak agresif atau mungkin kalau akun real ya mungkin bisa di hold sedikit lot kecil sampai ke area sini dan dia hit juga tuh ya kan. Tapi ini aja area udah bagus banget ya karena stop loss ini kecil banget kalau di forex saya nggak tahu lah hitungannya gimana. Tapi kayak gini aja udah dapat ya walaupun 60 pips ya. Dan ini juga salah satu yang saya nggak suka di forex ya. Bayangin aja cuma dapat 60 pips saja berapa hari ini? Sampai 3 hari men. 60 pips di Euro USD 3 hari ya, mana pakai kena break even lagi gitu. Sementara kalau teman-teman tahu sendiri ya saya main silver bullet di gold itu di jendela 1 jam 30-40 menit 60 mah 40-60 kita cepet banget dapet ya kan. Ya gitulah jadi intinya plus minus semuanya. Oke, nah jadi kayak gitu aja teman-teman setup sederhana saya di Euro USD.
dapetin 60 pips dengan total resign reward 2,62. Jadi semoga teman-teman bisa belajar sesuatu, video ini bisa bermanfaat, teman-teman bisa terapin metodenya dan saya pengen dengar kabar gembira dari teman-teman juga ya. Jadi pastikan teman-teman sharing-sharing ke saya supaya saya juga semangat untuk bisa terus berbagi. Oke? Jadi gitu aja untuk video kali ini. Jadi sekali lagi reminder teman-teman kita ketemu di live Zoom Traktir Kopi tanggal 19 April 2025. Tema kita adalah trading fair living. Apakah itu realistis? Kita dengarkan sendiri nanti dari bintang tamu yang saya undang. Oke, thank you yang udah nonton semuanya. Kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar dan pastikan teman-teman yang mau saya bikin playlist ICT Mentorship 2022 komen sebanyak-banyaknya di bawah ICT Mentorship 2022. Oke, thank you semuanya sekali lagi. Saya doakan sukses selalu, sehat ya teman-teman, menjadi trader profitable yang mandiri dan konsisten. Thank you semuanya, happy cuan dan bye-bye.